Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Kali ini bersama Bapak Ibu Guru kelas 2, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah lingkungan sehat di sekolah. Menentukan bangun datar berdasarkan banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak, siapkan buku tema 4 kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah, anak-anak, di gambar ini kita lihat Dayu dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan kelas. Nah, tentu saja kita setuju dengan kegiatan mereka, karena ini dapat menjaga kebersihan kelas. Anak-anak pasti pernah melakukan kegiatan seperti ini di sekolah. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, kita tentu senang melihat kelas yang bersih dan rapi. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ya, anak-anak, setelah kalian mendengarkan percakapan tadi, mari kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan. Yang pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, Dayu dan teman-teman akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah Dayu dan teman-teman, mereka segera mempersiapkan kelas untuk lomba kebersihan. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Setuju ya? Mereka harus segera mempersiapkan kebersihan kelas. Yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Peralatan yang perlu mereka siapkan yaitu kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nomor 5, menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Ya, manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan yaitu kelas mereka menjadi bersih dan sehat. Ya, baik anak-anak, selanjutnya mari kita diskusikan makna kata-kata berikut dengan benar. Ada kata kemoceng, kain pel, dan vas. Ya, kemoceng artinya alat pembersih debu. Kain pel yaitu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas adalah tempat bunga. Anak-anak, untuk selanjutnya, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas.
Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ini tadi adalah contoh Bu Guru dalam membaca dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Anak-anak bisa ya membaca seperti Bu Guru tadi? Ya, anak-anak di rumah harus sering membaca berulang-ulang sehingga kalian akan bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan gambar gendang dan tifa berikut ini. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sedangkan bangun datar segi empat memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita kelompokkan bangun datar berikut sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Misalnya, kita lihat bangun A. Bangun datar A adalah trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Berarti kita tarik garis ke gambar yang sesuai. Selanjutnya, kita lihat contoh bangun datar B adalah segitiga. Segitiga mempunyai sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Jadi kita tarik garis ke arah gambar yang sesuai. Nah, untuk bangun datar selanjutnya, anak-anak bisa melakukan hal yang sama. Ya, dilihat banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada berapa. Kemudian ditarik garis ke tempat yang sesuai.
silahkan anak-anak mencoba untuk bangun datar C, D, E, F, G, H, dan I. Selanjutnya anak-anak, mari kita kelompokkan bangun-bangun datar berikut ini sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, jadi di bawahnya ada kotak untuk bangun datar berbentuk segi 4, berarti sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 4. Kemudian ada kotak untuk bangun datar berbentuk segitiga, berarti sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 3. Oke, kita lihat contohnya. Yang nomor 1 itu adalah bangun datar jajar genjang. Nah, jajar genjang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Berarti bangun datar tersebut masuk ke kotak bangun datar berbentuk segi 4. Kita tarik garis ke arah kotak segi 4. Kita lihat yang nomor 2. Bangun datar nomor 2 memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Berarti bangun datar ini masuk ke kotak yang satunya lagi, yaitu bangun datar berbentuk segitiga. Nah, untuk bangun datar 3, 4, 5, 6, dan 7, silahkan anak-anak masukkan atau tarik garis ke kotak yang sesuai. Anak-anak, Pak Guru yakin pasti sudah bisa ya berlatih sendiri untuk meningkatkan pemahaman anak-anak semuanya.